Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janur Alamin, dosen program studi Teknik Informatika di Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Muhammadiyah. Saya pengampu mata kuliah Komunikasi Data dengan bobot 3 SKS. Untuk pengajaran saya menggunakan DAI, Delivery Interaction Assessment, yaitu meliputi deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. Metode pembelajaran selanjutnya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Sistem penilaian mata kuliah teknik dan indikator disesuaikan dengan RPS. Untuk delivery saya menggunakan referensi dari buku, yaitu yang pertama Douglaw dengan judul Book Network for Dummy, yang kedua El Capitan, Book Suite to the Mac. Terus selanjutnya yang ketiga Daniel J. Barrett dengan judul Book Linux Pocket Guide. Selanjutnya yang keempat itu Sylvie Angelesiou, book dengan judul Book CCNA Certification All in One for Dummy. Terus buku saya sendiri Janur Alamin, Komunikasi Data. Selanjutnya William Sterling di Data and Computer Communication, dan terakhir Berus Frozen, The Communication and Computer Network. Untuk interaction, melakukan komunikasi seperti tanya jawab dua arah, itu dengan dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen dengan melakukan tanya jawab. Dosen juga bisa sejauh mana memahami mahasiswa itu sendiri dengan materi yang sudah disampaikan. Untuk asesmen, kriteria penilaian saya menilai ada 4 kategori kriteria. Kehadiran 10%, tugas 35%, UTS 25%, dan terakhir UAS 30%. Untuk deskripsi mata kuliah komunikasi data ini, perkuliahan ini diisi dengan pembahasan awal tentang pengenalan komunikasi data itu sendiri, seperti membahas analisis, konsep dasar, karakteristik, identifikasi, perhitungan, dan memecahkan kasus yang ada di komunikasi data. Selanjutnya memahami referensi baik dalam buku, penulisan karangan ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, dan artikel jurnal. Di samping itu, perkuliahan ini dilanjut dengan penelaran dan presentasi ilmiah. Untuk kemampuan yang diharapkan, mahasiswa bisa menerapkan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi. Terus selanjutnya mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Selanjutnya evaluasi terhadap kelompok kerja, mendokumentasi, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data yang menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Selanjutnya memastikan peralatan komunikasi dan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena ini sifatnya nanti berhubungan dengan peralatan di jaringan. Terus selanjutnya mengumpulkan informasi untuk mengembangkan jaringan secara luas, nanti mampu melakukan pencegahan dan pendeteksi setiap gangguan yang terdapat pada jaringan komputer. Terus selanjutnya menerapkan algoritma kriptografi untuk mengamankan data dari berbagai serangan. Terus selanjutnya monitoring dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Materi yang akan organisasi materi pembelajaran ini ada 14. Yang pertama itu introduction, yang kedua communication protocol, yang ketiga data signal, yang ketiga nanti digital transmission, yang kelima nanti analog transmission, yang keenam nanti switching multiplexing. Terus selanjutnya nanti ada spektrum,
Nanti pertemuan ke-8 nanti UTS, nanti pertemuan 9 transmisi media, yang 10 multiple access, yang 11 data link layer. Selanjutnya nanti ada pertemuan 12 connection LANs, backbone, network, and VLAN. Pertemuan ke-13 dilanjut dengan network layer, delivery, forwarding, dan routing. 14 connection control dan quality of service. Yang 15 wireless atau Ethernet. Yang terakhir itu nanti UAS pertemuan ke-16. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, saya menggunakan blended learning, di mana blended learning pembelajaran secara konvensional dengan metode ceramah, penugasan tanya jawab, dan demonstrasi nantinya. Metode pembelajaran itu saya mengambil presentasi dan diskusi, di mana saya melakukan presentasi dan setiap sub materi saya akan berinteraksi dengan mahasiswa, memberikan kebebasan setiap mahasiswa menyampaikan dan berdiskusi tentang pemikiran mereka sendiri terkait dengan materi yang diajar. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan cuplikan video saya mengajar pada mata kuliah komunikasi data dengan materi connection LANs, backbone, network, and VLAN di pertemuan 12. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 12 ini dengan connection LAN. Judulnya connection LAN, backbone, network, dan VLAN. Nah, Bapak ingin bertanya dulu, flashback sebentar dengan materi sebelumnya. Itu tentang data link. Apa materi sebelumnya? Ada yang tahu? Bapak mau ngevaluasi kalian dulu LAN-nya ya, data link kemarin materinya. Afrizal, silakan Zal. Layer itu apa? Layer yang berfungsi untuk sarana melewati data di jaringan. Oke lah, kita lanjut saja ke materi 12 ini. Bapak menjelaskan yang ada 3 sub di materi 12 ini. Yang pertama subnya connection LAN, yang kedua backbone, network, dan VLAN. Oke, kita masuk dulu ke connection LAN ya. Dulu kalian sudah belajar tentang namanya OSI layer ya. OSI layer itu ada physical, layer pertama, layer kedua nanti data link, yang ketiga nanti network, yang keempat transport, yang kelima nanti session, keenam nanti presentation, dan application. Itu nggak salah Bapak di materi kedua itu. Jadi pertemuan kita kedua kemarin kita sudah membahas tentang OSI layer. Jadi Bapak nggak lagi membahas OSI layer. Jadi kita langsung saja bagaimana connection LAN. Jadi kita membentuk jaringan itu dengan LAN. Ya. Materi sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Kita membangun bagaimana sih kita membangun jaringan itu di suatu tempat itu bisa. Jadi kemarin Bapak jelaskan kita ada 3 framework tahapannya. Yang pertama itu core. Core itu dalam itu ada server ya, ada internet yang masuk tuh modem ya. Bagaimana nanti kita bisa terkoneksi ke internet ya, ada modem dulu ya. Terus bagaimana kita masuk ke sistemnya Sikuli ya. Sistem apa Sikuli? Kepanjangan Sikuli ada yang tahu? Sistem informasi perkuliahan online. Perkuliahan online. Kita punya Sikuli ya, sistem perkuliahan online. Nah, Sikuli itu. Nah, bagaimana? Itu ada servernya. Jadi Sikuli itu punya server. Jadi nanti Sikuli itu semuanya tersimpan di server kita. Nah, itu core ya. Yang kedua nanti ada namanya distribution. Nah, distribution ini ya itu tadi perangkat. Jadi perangkat yang menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi penyebarannya lebih banyak ya, lebih banyak. Misalnya dari Fakultas Ilmu Komputer
dari core-nya nyebar ke Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Pendidikan ya, MIPA nanti, ke FEB nanti, ke FSI nanti. Ya. Itu bagaimana itu mereka saling terkoneksi dan bisa terhubung ke sistem online kita, perkuliahan online kita. Nah, seperti itu. Nah, itu connection LAN. Jadi itulah semua. Baru nanti yang terakhir itu adalah akses. Nah, akses itu siapa? Kita yang mengakses Sikuli, kita mengakses internet ya. Itu yang pada umumnya. Oke, selanjutnya semua itu baik core, distribution dan LAN itu akses itu disebut dengan jaringan LAN. Selanjutnya itu backbone. Nah, tentu di jaringan core itu menuju ke distribution itu harus backbone. Backbone ini istilahnya semuanya ya. Nah, bagaimana jalur itu bisa, misalnya VEB bisa berkomunikasi ke internet, bisa berkomunikasi Sikuli ke server kita, itu perlu adanya satu jaringan menuju ke VEB tadi. Itu yang dikatakan backbone. Dan backbone itu bagaimana terhubung ke Fasilkom, jaringan itu bisa terhubung ke FKIP dan lain sebagainya di fakultas yang lain. Itu namanya backbone. Kita perlu backbone. Nah, backbone ini biasanya ini menggunakan bukan kabelan. Dulu kita di kampus sebelumnya itu kita menggunakan LAN, tapi sekarang kita sudah menggunakan namanya fiber optic. Nah, karena kenapa kita menggunakan fiber optic? Fiber optic itu dibanding dengan kabelan itu hanya bisa 100 meter. Jadi kita nanti ada repeater lagi, nanti nyambung lagi 100 meter, nanti ada repeater lagi untuk menguatkan sinyal tadi. Nah, jadi banyak perangkat-perangkat yang kita gunakan. Tapi kalau fiber optik cukup kabelnya saja langsung ke Fakultas Ilmu Komputer. Satu kabel lagi nanti masuk ke FKIP. Nanti satu lagi kita masuk lagi ke fakultas-fakultas lain begitu. Nah, itu disebut dengan backbone. Kita butuh. Selanjutnya ada jenis bentuk topologinya, ada bus backbone seperti ini. Ya, bus itu straight ya. Lurus saja. Ya. Nanti di kiri kanan ada jaringan LAN. Nah, ini jarang dipakai ya. Kalau bus ini backbone paling nanti di server boleh lah. Di server. Terus ada star backbone. Nah, sekarang ini jaringan Umbri ini dalam bentuk backbone-nya itu dalam bentuk star. Jadi satu perangkat itu dicolokin kabel fiber optik itu nanti ke Fakultas Ilmu Komputer, ke FKIP, ke FEB dan lain sebagainya. Itu nanti di jaringan star. Jadi satu perangkat ke semua backbone-nya. Jadi backbone itu jalur menuju Fakultas Ilmu Komputer ya, jalur utama. Jadi kalau itu putus ya habis gitu. Putus VIB jadinya. VLAN ini. Kenapa harus VLAN? VLAN itu apa sih? Makhluk apa nih VLAN ini? Oke, VLAN itu tadi kan LAN ya. Kita bentuk lagi dalam bentuk virtual. Jadi untuk menghemat perangkat sebenarnya ini. Yang pertama VLAN ini bisa di grup. Kita bisa bentuk kriteria keanggotaan. Jadi misalnya gini. Di dalam perangkat itu bisa kita bentuk VLAN, misalnya VLAN VEB, misalnya VLAN Fakultas Ilmu Komputer, VLAN FSI misalnya. Kita bisa buatkan itu nama-namanya dan itu bisa dijadikan satu domain. Jadi satu domain itu IP. Kalian pernah belajar tentang VLSM ya, dulu di addressing, di IP address itu VLSM. VLSM itu berfungsi satu domain. Jadi satu network saja kita bisa membagi. Nah, satu network itu kan kalau per 24 itu 254 host. Ya. Sebenarnya kalau kita yang make itu hanya sekitaran 200, yang make itu hanya 3, kenapa kita pakai 254? Jadi mubazir IP-nya. Jadi kita bagi satu domain. Nah, satu domain itu 19, misalnya contohnya gini, kita menggunakan satu network saja. Contohnya 192.168.1.0 misalnya per 24.
Nah, biasanya seperti itu. Sebenarnya itu bisa kita bagi satu, misalnya network, kalian udah belajar tentang subnetting ya, yang per 25, per 26, per 27, per 28, per 29 ya, itu Bapak nggak bahas lagi, itu udah Bapak bahas di IP address kemarin tentang subnetting. Nah, VLSM itu fungsinya itu ya, variable length submasking. Jadi bisa membagi domain-domain, satu domain bisa dibagi dengan kebutuhan perangkat. Jadi VLAN ini sebenarnya cara kerjanya itu ya kita tidak mubazir IP ya. Cukup satu kita bisa bagi, cukup satu domain bisa kita bagi-bagi kriteria anggotanya. Tadi kriteria anggota tadi misalnya untuk kabel, untuk satu port itu bisa kita masukkan ke VEB ya. Kita buat virtualannya ya. Tapi ini tentu alat fisiknya ya, itu VLAN ini biasanya menggunakan switch. Nah, switch ini dia ada dua, switch yang unmanageable dan manageable. Yang bisa dipakai untuk VLAN adalah manageable. Jadi jangan salah-salah pilih nanti kalian beli switch yang switch manageable. Ya, switch yang manageable, yang manage untuk bisa VLAN. Nah, itu dia. Nah, apa sih station group VLAN memiliki satu dan lebih LAN fisik menjadi siaran domain. Jadi satu domain itu berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, bisa juga kita batasin, misalnya VEB untuk keamanan misalnya ya. Misalnya untuk pas jam-jam jam-jam perkuliahan ya, orang nggak bisa internet, bisa saja kita atur untuk kita blok internetnya. Nah, kita bisa mengatur yang pertama membership keanggotaan. Bisa dalam bentuk multicast, bisa dalam bentuk multicast IP ya, bisa alamat MAC dan alamat IP. Terus dalam nomor port berapa, misalnya vendor VLAN menggunakan nomor port suite. Jadi di suite colokannya, jadi colokan di suite itu ada colokan nanti. Nah, satu colokan itu bisa kita bagi-bagi. Yang ketiga alamat MAC dan alamat IP, selanjutnya alamat multicast kombinasi ya, misalnya seperti itu. Oke, keuntungan menggunakan VLAN, penggunaan biaya dan waktu. Jadi kalau kita pakai LAN saja itu banyak perangkat-perangkat yang akan kita beli. Yang tadi Bapak bilang kalau switch-nya tidak manageable, unmanageable, kita harus punya switch lagi, kita beli switch lagi, terus kita kasih ke VEB ya. Nah, jadi untuk switch ini VEB punya, untuk switch ini maksudnya di core-nya ya, di core-nya. Bukan tentu kalau di VEB-nya tentu ada switch-nya lagi ya. Tapi kalau di core-nya butuh switch lagi gitu. Jadi dua switch jadinya. Kalau dengan VLAN ini cukup satu switch saja. Kita letakkan switch di VEB atau di Fakultas Ilmu Komputer nanti, Fasilkom nanti, atau kita masukkan ke Fakultas Ilmu Komunikasi dan lain sebagainya. Terus kita bisa membuat grup. Jadi kita buat namakan ini VEB, VLAN-nya VEB. Jadi kita bisa monitoring putus atau tidaknya jaringan di situ. Jadi intinya VLAN ini si administrator tahu nih, ya kan? Oh, ternyata putus di jaringan ini, di monitoring. Jadi di switch-nya itu nanti ada sistem monitoring yang bisa nanti lihat apakah jaringan itu putus atau tidaknya. Terus tentang keamanan. Nah, karena keamanan ini biasanya ya itu tadi ya. Kalau bahasa administratornya akses control list. Kita bisa mengkontrol seluruh akses di jaringan kita. Jadi tadi misalnya VEB, kita bisa kontrol VEB-nya dari jarak jauh. Kita bisa nge-remote dari jarak jauh. Terus nanti kalau ada masalah, si administrator bisa langsung menanggulangi. Dia tahu di mana grup yang bermasalah. Jadi misalnya kalau VEB misalnya bermasalah, jadi kita ada ke VEB aja nanti. Jadi administrator nanti langsung ke VEB, nanti dia tahu mana yang rusak nanti. Ya, di jaringan kita kan nggak tahu nih, apakah digigit tikus kabelnya atau apa nanti kan, atau tercangkul fiber optiknya ya. Nah, itu dia ya. Banyak kendala-kendala bencana yang di jaringan ini ya. Nah, kesimpulannya adalah
Yang pertama, kalau LAN itu ya beroperasi secara terpisah, mereka terhubung satu sama lain atau ke internet untuk menghubungkan LAN, segmen LAN kita dapat menggunakan perangkat yang terhubung gitu ya. Terus nanti backbone kita atur backbone-nya ya. Di masing-masing kayak tadi ke PEB, ke Falsilkom, ke Vcom. Terus selanjutnya nanti VLAN kita bisa menggrup masing-masing jaringan kita. Nah itu intinya. Dan kita bisa mengatur untuk keamanan, bisa kita atur akses control list-nya. Oke. Ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelum kita demo. Oke, silakan Zal. Tadi di VLAN kalau nggak salah ada ini Pak, poin pertamanya itu ada membership Pak. Mungkin boleh diunduh Membership dulu, itu ya oke. Baiklah. Nah, membership itu ya membership itu yang tadi yang VEB, kita punya member namanya VEB gitu. Kita punya member namanya si Fasilkom. Kita punya member namanya si Vcom. Kalau di vendor-vendor biasanya itu misalnya perusahaan mana itu membernya. Ya gitu ya. Terus nanti misalnya perusahaan hotel misalnya kan, di hotel misalnya. Nah, hotelnya bisa kita buatin membernya hotel apa gitu. Nanti kita buatin member hotel kedua, member hotel ketiga, atau nanti kita bisa membuat di perusahaan-perusahaan lain ya, misalnya seperti itu member. Ada yang lain silakan. Bapak mau demokan ini. Jadi yang dikatakan core itu sambil lanjut ya, nanti kalian mau bertanya silakan. Ya. Silakan saja. Misalnya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan core tadi. Jadi di core itu anggaplah ini punya modem ya, Bapak anggap ini modem ya. Modem ini tergantung provider yang kita pakai ya. Nanti di bawahnya ada router. Nah, router ini yang akan nanti bisa sebagai keamanan, bisa ngerouting di bagian mana-mana saja ya. Nah, seperti itu. Nah, supaya cepat Bapak pakai otomatis saja nih linknya. Oke, ini terhubung ke modem ya. Ini ke internet ya. Ini ke internet nanti. Ini menghubung perangkat-perangkatnya ya. Ini dari modem ke router nanti ya. Dari router nanti kita siapkan switch ya. Ini yang mana ya? Yang ini aja lah Bapak siapkan. Nah, ini yang Bapak bilang tadi manageable tadi. Switch-nya harus manageable ya. Di core itu harus switch-nya manageable sehingga bisa kita membentuk VLAN-nya. Nah, ini dia. Nah, dari sini ya, ini sudah core ya. Ini sudah core. Oke. Di sini kita buat nanti ada server Sikuli ya. Kita lihat nanti ini server lambang-lambang ini kalian harus tahu ya. Kalau ini peta panah kiri kanan itu switch ya. Kalau bulat seperti ini panahnya ke dalam dan keluar satu itu router. Nah, ini biasanya ini lambang peta seperti ini itu biasanya server. Ya. Dan ini kita letakkan juga switch nanti mau tahu banyak switch di sini banyak server di sini ya. Ini salah satu core juga ya. Salah satu core ya. Nanti Bapak besarin lah petanya nih. Nah, ini terhubung ke sini dan juga ini terhubung ke sini. Jadi untuk yang lainnya ya, maaf ganggu tadi ada mahasiswa tadi ingin masuk tadi. Oke, selanjutnya nanti baru nanti kita VLAN-kan ke daerah-daerah yang Bapak bilang tadi. Misalnya ini ke Vcom misalnya ya. Kita masukkan ke Vcom ya. Misalnya ini VLAN-nya Vcom. Jadi nanti tahu kita ini anggotanya si Vcom gitu. Nah, ini juga nanti anggotanya juga Vcom juga ya. Fasilkom ya, anggotanya Fasilkom.
ini Fasilkom, ini Vkom ya. Ini misalnya nanti ke VEB misalnya. Ya, oke, ini ke VEB. Oke, gitu. Nah, ini disebut dengan kalau VLAN itu ya, intinya di sini antara router dengan switch-nya itu dikatakan dengan terang, ya. Ini yang disebut dengan domain tadi. Terang. Nah, misalnya kita mau terang berapa? 192.168.1.0 per berapa? Misalnya kita bisa saja nanti di sini kita terang menggunakan ini 1 ya. 1 ya, per berapa di sini misalnya, per berapa nih seatnya nih, 1, 2, 3, berapa anggotanya ini, tergantung keanggotaan. Misalnya kalau dia 4 atau 6, berarti kan ingat lagi pelajaran kita tentang subnetting, per berapa dia sekarang nih. Kalau dia 1, 2, 3, berapa fakultas di sini? Ayo, ada yang tahu berapa fakultas kita? Ekonomi, pendidikan, apalagi ilmu komputer, anggaplah 6 misalnya, 6 keanggotaan. Berapa subnetnya kira-kira? Kita kasih. Ingat, kalau dia ingat 2 pangkat kemarin, berarti per 29 ya. Kalau per 34, kalau per 29 itu 8 ya. Berarti cocoknya 6 ya. Berarti per 28. Nah, dari 0 per 28. Misalnya. Oke. Nah, ini kita bisa bagi lagi ya, di sini kita bisa bagi lagi. Nah, untuk ke sini berapa gitu. Nah, bisa kita VLAN lagi. Bisa kita kasih lagi VLAN. Jadi intinya itu apa ya, penghitungan dasar-dasar dari VLSM atau subnetting ya, dasar-dasarnya subnetting. Jadi berapa misalnya? Kalau 8 berarti di sini per berapa? 8 16 ya, per 16. Misalnya titik 1 per sini 8 ya, 8 di sini per berapa jadinya di sini? Tergantung. Nah, kalau di sini kan sudah masuk ke akses ya, banyak yang mengakses di sini. Kalau dia sifatnya public itu bisa kalian kasih IP-nya per 24, boleh kalian pakai di sini. Ya. Kalian tambahin di sini IP-nya berapa per 24 misalnya, kalian kasih aja per 24 nanti. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Jika tidak ada, jadi materi kali ini tentang connection LAN dan pertemuan 12 kita, materi 12 kita sudah selesai. Bapak harap bisa memahami, dan minggu depan kita sudah minggu depan kita masuk ke materi baru ya. Tugasnya nanti kalian lihat aja di kuliah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.